Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ukti Julmi Putri, Fiori Asefda, Ulfa Khadijah Lubis, Egit Sugiarto, Edo Menzola, Rani Septriasa, Nur Afizatur Rahmi, Rezi Fauziah, Farah Zarifah, Ahmad Doni, dan juga Dewi Azrida akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha jajanan Klebiu dari kelompok 7. Latar belakang kami membuat ini karena saat ini banyak makanan modern ala barat kian merajalela sehingga makanan tradisional mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari menjamurnya restoran cepat saji, produk-produk khas barat yang terdiri di Indonesia seperti Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Pizza Hut, Burger King, dan sebagainya. Tumbuh kembangnya tidak terlepas dari dukungan pengusaha di Indonesia yang menyajikan produk serupa dengan menawarkan cita rasa sesuai lidah orang Indonesia. Karena itulah, kepopuleran makanan tradisional Indonesia kian tergeser seperti makanan tradisional klepon yang merupakan makanan Indonesia dari Sumatera Barat. Onde-onde atau klepon sendiri merupakan makanan tradisional turun-temurun yang biasanya ditemukan pada acara-acara tertentu seperti pesta pernikahan, acara turun-temurun, dan lain sebagainya. Panganan ini terbuat dari tepung beras ketan, dan ubi ungu, dijadikan adonan, lalu dibulat-bulatkan dengan memutarkan jari telunjuk di atas adonan sebesar klepon itu. Lalu diberi isian gula merah, dan selanjutnya direbus dengan air panas dalam dandang atau panci. Sangat jarang ditemukan orang yang menjual klepon karena kurangnya populer saat ini makanan tersebut. Padahal onde-onde memiliki rasa yang sangat unik dan juga lezat. Untuk dapat bersaing di era serba milenial ini, panganan ini dapat dimodifikasikan dengan isian yang menarik seperti coklat dan juga keju. Melihat peluang usaha makanan tradisional ini untuk menjadi makanan yang digemari segala kalangan dan menjadikan cemilan tradisional. Makanya kami membuat makanan favorit anak zaman now dengan nama produk Klebiu, klepon ubi ungu. Bisnis kuliner makanan, apalagi makanan tradisional, tidak pernah kehilangan eksistensinya. Makanan tradisional tidak hanya bisa dijumpai di pasar tradisional, namun juga di pusat perbelanjaan modern seperti mall dan juga supermarket. Karena memang kue tradisional paling sesuai dengan lidah orang Indonesia. Peluang bisnis makanan tradisional pun makin besar, sebab Indonesia memiliki banyak daerah dan setiap daerah pasti memiliki makanan tradisional yang memiliki ciri khas tertentu. Baik, selanjutnya tujuan dari pembuatan proposal ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rezi. Kepada Rezi, disilahkan. Baiklah, terima kasih Ukti. Tujuan dari proposal ini adalah agar dapat mempromosikan makanan tradisional onde-onde atau klepon ke dunia milenial dan mensejahterakan ekonomi dengan pengembangan usaha yang kreatif dan inovatif. Luaran yang diharapkan adalah dari onde-onde atau klepon cemilan sehat yang dapat melestarikan makanan tradisional khas Sumatera Barat agar dikenal oleh masyarakat se-Indonesia. Target dan urgensi kegiatan ini adalah usaha ini merupakan usaha potensial yang dapat sekaligus mempromosikan panganan tradisional di pasar yang lebih luas. Target pasar dari usaha ini adalah semua kalangan usia, baik tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami di tempat yang dilalui oleh orang banyak. Sekian presentasi dari saya, kembalikan kepada Ukti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Egit. Baik, moderator. Yang kedua, gambaran umum produk. Di Indonesia banyak sekali ragam makanan tradisional. Salah satunya ialah klepon sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi
identitas kolektif suatu daerah atau kelompok sebagaimana dituliskan dalam proses pengolahannya, klepon menggunakan bahan-bahan alami berkualitas, tidak pengawet. Bahannya pun sangat dari segi bentuk padat manis memiliki masa simpan yang cukup lama. Saat digigit, gula merah itu meleleh, memenuhi mulut, memberikan sensasi manis khas yang tidak berlebihan. Klepon dimasak dengan cara direbus, di mana ubi ungu yang telah dikukus dicampur dengan tepung ketan beras ketan sebagai kekhasan klepon yang akan kami jual. Kreasi isi dari klepon yang ditawarkan dengan berbagai pilihan. 1. Pilihan isi coklat, 2. Pilihan isi keju, 3. Pilihan isi gula merah. Klepon disajikan fresh, masih panas dan dibuat sesuai pesanan yang dikukus setiap hari. 2. Keistimewaan dan keunggulan produk. Keinginan serta keunggulan produk ditampilkan dari bahan dasar produk itu sendiri, yaitu tepung peras dan ubi ungu sebagai pewarna alami. A. Ubi ungu. Ubi jalar ungu, Ipomea batatas var ayumerasi, mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lainnya. Pigmennya lebih stabil bila dibandingkan antosianin dari sumber lain seperti kubis merah, eldirines, bilqes, dan jagung merah. Ubi jalar ungu mulai dikenal menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara beriklim tropis. Pada abad ke-16 diperkirakan ubi jalar ungu pertama kali di Spanyol melalui pigmen warna ungu. Pada ubi ungu bermanfaat sebagai antioksida karena dapat menyerap polusi udara, racun, oksidasi dalam tubuh, dan menghambat pengumpulan sel-sel darah. Ubi ungu juga mengandung serat pangan alami yang tinggi. Probiotik. Kandungan lainnya dalam ubi jalar ungu adalah beta-karoten. Semakin pekat warna ubi ungu kan jalar 4, maka semakin pekat beta-karoten yang ada di dalam ubi jalar.
beta-karoten selain sebagai pembentuk vitamin A juga berperan sebagai pengendalian hormogen melatonin. Hormogen ini merupakan antisida bagi sel dan sistem saraf. Berperan dalam bentuk hormogen endokrin. Kurangnya melatonin akan menyebabkan gangguan tidur dan penurunan daya ingat dan menurunnya hormon endokrin yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Senyawa antisianin pada ubi jalar ungu merupakan pigmen yang berfungsi sebagai komponen pangan sehat. Antisianin yang terkandung dalam ubi jalar ungu mampu menghambat laju perusakan sel radikal bebas akibat nikotin, populasi udara, dan beban kimia lainnya. Antosianin berperan dalam pencegahan terjadinya penuaan kemerosan daya ingat, berperan dalam pencegahan terjadi penuaan kemerosan daya ingat dan kepanikan, asam urat, asam lambung, penyakit jantung kronis, penyakit kanker, dan penyakit degeneratif seperti antikoleris. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dipresentasikan oleh Edo. Baik, terima kasih moderator. Yang ke-2.5, target usaha. Klepon selain enak rasanya, disukai banyak orang, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan baik usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami nantinya. Haruslah berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses bagi banyak orang. Lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang harus kami pertimbangkan. Yang pertama, lokasi usaha strategis, berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner di malam hari. Yang kedua, lokasi dekat dengan kampus, sekolahan, dan kos-kosan. Yang ketiga, kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Nur Afizatur Rahmi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Tahapan produksi. Ubi ungu biasanya diolah dengan cara direbus ataupun dijadikan keripik. Ubi ungu juga dapat dibuat menjadi kolak. Namun, ubi ungu juga bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat klepon atau onde-onde. Dengan cara mencampurkan ubi ungu tersebut dengan tepung ketan untuk mendapatkan tekstur yang kenyal khas klepon. Klepon biasanya menggunakan gula merah sebagai isian. Namun, isian gula merah ini juga dapat divariasikan dengan isian lainnya. Varian yang kami jadikan sebagai isian dari klepon ubi ungu sebagai bentuk modifikasi klepon adalah gula merah, coklat, dan keju. Untuk baluran dari klepon tersebut dapat digunakan kelapa parut yang telah dikukus terlebih dahulu. Untuk bahan dasarnya seperti ubi ungu bisa dibeli di pasar tradisional. Untuk bahan lainnya yaitu tepung ketan, gula merah, coklat, dan keju dapat dibeli di pasar tradisional, minimarket, dan warung di sekitar lingkungan tempat tinggal. Bahan untuk membuat klebiu atau klepon ubi ungu. Tahapan pertama untuk memproduksi adalah mendapatkan bahan baku yang berkualitas, alami, dan tidak berbahan kimia berbahaya. Proses pengolahan ubi ungu dan tepung ketan juga dilakukan dengan takaran yang pas dan teknik yang tepat agar menghasilkan klepon yang enak, kenyal, dan membuat ketagihan. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatannya yaitu pertama 100 gram coklat meses,
yang kedua 100 gram keju parut, yang ketiga 100 gram gula merah. Untuk bahan baluran klepon yaitu 1,5 buah kelapa yang telah diparut, 3 sendok teh vanili, 2 sendok teh garam, dan 1 helai daun pandan. Sedangkan untuk bahan klepon ubi ungu yaitu 750 gram ubi ungu, 600 gram tepung ketan, 2 sendok teh garam, air hangat secukupnya, 3 sendok teh kapur sirih, 2 sendok teh vanili, 2 helai daun pandan. Selanjutnya proses pembuatan klebiu atau klepon ubi ungu. Untuk proses pembuatan isi klepon, 1. Untuk isian coklat, nantinya klepon tinggal diisi dengan coklat meses. Untuk isian keju, keju diparut terlebih dahulu. Untuk isian gula merah, cacah gula merah terlebih dahulu. Untuk pembuatan baluran klepon, siapkan 1,5 buah kelapa yang telah diparut, tambahkan garam dan vanili, kukus kelapa parut selama 15 menit dengan daun pandan. Pembuatan klepon, siapkan 750 gram ubi ungu yang telah dicuci hingga bersih. Setelah itu kupas ubi ungu kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya kukus ubi ungu yang telah dipotong sampai ubi ungu empuk dan lembut. Setelah ubi ungu matang, diamkan terlebih dahulu hingga dingin. Setelah ubi ungu dingin, selanjutnya kukus dihaluskan terlebih benar-benar halus. Siapkan 600 gram tepung ketan dan campur tepung ketan tersebut dengan ubi ungu. Selanjutnya tambahkan garam, vanili, dan kapur sirih. Selanjutnya aduk semua bahan secara rata dengan menggunakan tangan. Selanjutnya apabila adonan sudah dibentuk, adonan dibagi menjadi 3 bagian untuk membedakan varian isinya. Selanjutnya untuk adonan pertama, ambil sejuput adonan sesuai selera, pipih adonan, kemudian masukkan isian coklat ke dalamnya. Setelah itu bulatkan adonan tersebut. Lakukan langkah tersebut sampai adonan semuanya habis. Lakukan juga langkah sebelumnya untuk adonan kedua dengan isian keju dan ketiga isian gula merah. Selanjutnya panaskan air bersama daun pandan. Setelah air mendidih, masukkan klepon ubi ungu. Klepon yang sudah matang ditandai dengan mengapung klepon tersebut ke permukaan air. Klepon yang sudah matang kemudian diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, klepon yang telah ditiriskan langsung dimasukkan ke dalam kelapa parut sebagai baluran. Selanjutnya, pindahkan klepon ke wadah yang disediakan. Lakukan sampai semua adonan klepon habis. Klepon ubi ungu siap disajikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjutkan oleh Farah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacanya, yaitu mengenai tempat usaha. Strategis atau tidaknya tempat usaha sangat menentukan keberlangsungannya usaha yang sedang dikembangkan. Lokasi strategis yang bisa dipilih untuk mengembangkan usaha ini diantaranya di sekitar kampus, di sekitar sekolah, perkantoran, ataupun warung-warung. Untuk stand tempat usaha sendiri dapat direncanakan dengan menyewa tempat yang letaknya strategis, yaitu di pinggir jalan dengan lokasi di sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, perlengkapan usaha. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah kukusan untuk mengukus ubi ungu sekaligus untuk merebus klepon. Alat ini tersedia dengan berbagai ukuran, ada yang memiliki kapasitas memasak 1, dan ada juga yang memiliki kapasitas 2. Harga alat yang berkapasitas 2 liter lebih mahal. Peralatan lain yang dibutuhkan adalah kompor, panci untuk membuat adonannya, parutan keju, pisau, tirisan, wadah, dan lain-lainnya. Alat pendukungnya yaitu seperti kemasan plastik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya strategi pasar yang akan dipresentasikan oleh Dewi. Baik, moderator. Ruang strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Klepon ubi ungu dengan isian coklat. Yang kedua, klepon ubi ungu dengan isian keju. Yang ketiga, klepon ubi ungu dengan isian gula merah.
gula puang ngango dengan santan gula pasir, promotion via media sosial, terus membagikan brosur dengan warna dan kata-kata yang menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya membagikan tester di sekitar wilayah tempat tinggal seperti sekolah, kampus, warung-warung, rumah, dan lain sebagainya. Price. Yang pertama harga terjangkau yaitu 1.000 per biji klepon. Selanjutnya flash. Flash dibagi menjadi 4. Yang pertama stand tempat usaha dapat direncanakan dengan menyewa tempat yang letaknya strategis yaitu di pinggir jalan dengan lokasi di sekitaran kampus, Universitas Negeri Padang, lokasi di sekitar kampus Universitas. Yang kedua, lingkungan ramai. Yang ketiga, jauh dari tempat pembuangan limbah. Yang keempat, pemesanan produk dilakukan melalui media sosial, WhatsApp, dan nomor HP. Teori A3, yang pertama, attitude atau sikap. Melayani pembeli dengan penuh keramahan dan kesopanan dengan terwujudnya kepuasan pelanggan. Serta menekan pada pengontrolan emosi penjual saat melayani pembeli. Yang kedua, attention atau perhatian. Memfokuskan perhatian pada 3 objek, yaitu kepuasan pelanggan, kualitas produk, serta profesionalitas dalam bekerja, yang mana tidak boleh membawa masalah pribadi dalam urusan pekerjaan. Yang ketiga, action atau tindakan. Kami secara rutin mempromosikan produk-produk melalui media sosial, serta membagikan tester pada awal penjualan di sekitar kampus, sekolah, dan warung-warung. Kami memasarkan produk kami dengan membuat brosur yang menarik dan menggambarkan produk. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang bab 4 akan dilanjutkan oleh Fiori. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkannya. 4.1 Anggaran biaya. Tabel rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jenis pengeluaran 1. Peralatan penunjang yaitu 1.670.000. 2. Bahan atau produksi atau habis pakai 1.092.000. 3. PT transportasi 500.000. 4. Lain-lain 900.000. Jumlahnya 4.162.000. 4.1.1 Analisis penjualan. Rincian analisis penjualan klepon ubi ungu yaitu sebagai berikut. Jika dalam sekali produksi kami menghabiskan kurang lebih 1 kilo bahan baku, campuran ubi ungu dan tepung ketan, untuk varian isi coklat 1 kilo bahan baku campuran ubi ungu dan tepung ketan. Untuk varian isi keju 1 kilo bahan baku campuran ubi ungu dan tepung ketan. Untuk varian isi gula merah dapat menghasilkan 160 buah klepon ubi ungu dan kami menjual harga dengan 1.000. Maka menghasilkan 160.000 untuk sekali proses produksi. Jika sekali proses kami menghabiskan kurang lebih 30 kilo per bulan, maka menghasilkan 4.800.000. Penghasilan per bulan 4.800.000, bahan produksi 1.384.000, sewa tempat 500, dan laba 2.916.000. Dengan hasil yang cukup, maka akan sangat mudah untuk mengembalikan modal awal akan terpenuhi dalam waktu 1,5 bulan. Maka sangat pantas bagi usaha ini untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Jadwal kegiatan. Rekapitulasi jadwal kegiatan. Jenis kegiatan, persiapan proposal usaha. Lanjut, moderator. Udah, terima kasih Fiori. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan materi dari proposal bisnis plan usaha klepon dari kelompok 7. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum.
Kalau ada salah ataupun kurang jelas, kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.